Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok tugas ruang kolaborasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Melawati MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cucu Samrotul Fuadah, Nadia Isnaini, Samsudin, dan Widi Rahmawati Derajat. Kami merupakan mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Wiralodra Indramayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pada kasus yang pertama, diberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Berdasarkan hasil diskusi, kami berpendapat bahwa peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena peserta didik sudah memiliki pengalaman sebelumnya dengan mengikuti urutan pengerjaan soal dari guru, sehingga peserta didik dapat memahami dan mengingat bagaimana cara menyelesaikan permasalahan menghitung nilai rata-rata tersebut. Pada kasus pertama, poin kedua, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kasus di atas sesuai dengan contoh pembelajaran teori behavioristik, karena pada kegiatan tersebut, peserta didik bersifat pasif atau guru cenderung lebih mendominasi pada kegiatan pembelajaran. Hal tersebut terlihat dengan guru memberikan contoh pengerjaan soal selama mengajar dan guru memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan soal sebagai bentuk penguatan. Karena penguatan merupakan salah satu faktor penting pada teori belajar behavioristik agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Selanjutnya, kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantang belajarnya. Pada poin pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dari hasil diskusi kelompok kami, pada kasus kedua, dapat diketahui bahwa rata-rata usia peserta didik di kelas 1 SD adalah 7 tahun, yang berarti usia tersebut termasuk ke dalam tahapan di antara pra-operasional dan operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang berada pada tahapan ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Maka, hal yang bisa Rina lakukan adalah dengan memberikan benda konkret seperti jari, permen, kelereng, dan lain-lain sebagai media untuk belajar berhitung pada anak usia 7 tahun atau kelas 1 SD. Karena kemampuan berpikir anak masih belum dapat berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis.
Oleh karena itu, akan lebih mudah bagi peserta didik untuk memahami cara berhitung dengan menggunakan benda nyata yang dapat dihitung jumlahnya daripada langsung dengan menggunakan simbol bilangan. Adapun alasan mengapa kami menyarankan hal tersebut adalah karena kegiatan pembelajaran yang direkomendasikan di atas sangat sesuai dengan teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget. Nah, menurut teori Piaget, perkembangan kemampuan kognitif manusia terdiri dari 4 tahapan. Salah satunya adalah tahap operasional konkret yang berlangsung pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak-anak dapat berpikir secara logis tentang peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengelompokkan benda-benda ke dalam kategori yang berbeda. Dengan menyediakan benda-benda di sekitar dan beberapa permainan yang berkaitan dengan konsep hitung-menghitung, peserta didik ditempatkan dalam situasi nyata yang menghadapkan mereka pada lingkungan sekitar. Ini membantu menciptakan pengalaman baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, pendekatan ini selaras juga dengan prinsip utama dari teori konstruktivisme, di mana guru memandang peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memproses informasi secara aktif selama proses pembelajaran. Kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Nah, pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, menurut kami, pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai. Hal tersebut dikarenakan Made telah memilih konteks lokal yang relevan dengan peserta didiknya yang dapat membantu mereka lebih terlibat dalam pembelajaran. Hal tersebut karena dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Kemudian Made pun memilih 2 subjek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik di Bali, yaitu makanan dan pantai di Bali. Hal ini dapat meningkatkan minat peserta didik dalam belajar dan membantu mereka memahami hubungan antara teks deskripsi dan lingkungan mereka. Kemudian, Made juga menciptakan variasi dalam pembelajaran dengan memberikan contoh yang berbeda dari buku panduan yang lebih umum, sehingga membantu peserta didik memahami bahwa teks deskripsi dapat diterapkan pada banyak topik dan konteks. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Made menggunakan prinsip relevansi dalam pendidikan yang menekankan betapa pentingnya membuat pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata dan berkaitan dengan pengalaman peserta didik. Dengan memilih topik yang dekat dengan peserta didik dan lingkungan, seperti pantai dan makanan khas Bali, Made mampu menciptakan situasi pembelajaran yang lebih bermakna dan memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman pribadi mereka sendiri. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar konstruktivisme Vygotsky, karena dalam teori tersebut dijelaskan bahwa adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan 2 elemen penting, yaitu proses secara biologi sebagai proses dasar dan proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi, serta esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.